Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Indah Safitri akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 8 pada materi zat aditif dan zat adiktif di MTSN 2 Kabupaten 50 Kota. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama yaitu pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana pendidikan ini merupakan hal yang wajib ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia selama 12 tahun, di mana pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kurikulum 2013. Pada tahun 2013, Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum tingkat penguasaan materi, di mana kurikulum 2013 ini untuk mengatur struktur kerangka dasar dan struktur kurikulum pada tingkat SMA dan SMP. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick, di mana model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick ini adalah model pembelajaran yang menggunakan tongkat, di mana pada penggunaan tongkat ini untuk dilakukan dalam penguasaan materi. Selanjutnya, latar belakang berdasarkan observasi. Pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher center. Kemudian, peserta didik hanya sekedar melihat guru menjelaskan. Kemudian, penggunaan metode pembelajaran pada proses belajar kurang memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Kemudian, siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya, yang terakhir, kompetensi belajar peserta didik untuk materi zat aditif dan zat adiktif masih belum optimal. Selanjutnya, dari hasil observasi tersebut, masalahnya yaitu dari masalah yang dipaparkan tadi, maka solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 8 pada materi zat aditif dan zat adiktif di MTSN 2 Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini, guru masih menerapkan pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional, kemudian proses pembelajaran masih bersifat pasif, pembelajaran masih berpusat hanya kepada guru saja, dan pemahaman konsep IPA peserta didik masih rendah karena kurangnya kesadaran siswa untuk kegiatan membaca kritis. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Selanjutnya, pembatasan masalah, di mana model yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick. Indikator berpikir kritis yang digunakan menurut Costa 1985 terdapat 5 kelompok indikator berpikir kritis, dan yang terakhir materi yang akan dikembangkan yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 8 pada materi zat adiktif dan zat aditif di MTSN 2 Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 8 pada materi zat aditif dan zat adiktif di MTSN 2 Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu dapat meningkatkan kembali proses pembelajaran di sekolah, kemudian bagi gurunya untuk menambah pengetahuan tentang model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick tersebut. Kemudian bagi siswa yaitu siswa tersebut dapat mengalami pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Kemudian bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan peneliti tentang
model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Kemudian kajian teori pada penelitian ini yang pertama yaitu tentang model pembelajaran kooperatif, yang kedua model pembelajaran kooperatif tipe talking stick, yang ketiga kegiatan membaca kritis, dan yang keempat materi zat adiktif, dan yang kelima yaitu materi zat adiktif. Kemudian untuk penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu dari Nur Hidayati tahun 2017, yang mana judul penelitiannya yaitu penerapan pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi tekanan. Kemudian yang kedua yaitu pada penelitian Livia Citra Putri tahun 2019 yang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya untuk kerangka berpikir pada penelitian ini yang pertama yaitu berpikir kritis lemah siswa tersebut dengan cara perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dengan kegiatan membaca kritis sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik tersebut. Kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian eksperimen atau experimental research. Kemudian rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah pre-test, post-test, control design. Kemudian populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu seluruh siswa kelas 8 MTSN 2 Kabupaten 50 Kota yang sampelnya yaitu kelas 82 dan kelas 83. Kemudian untuk prosedur penelitian yang pertama yaitu peneliti melakukan observasi dan menganalisis masalah yang ada di lapangan, kemudian penyusunan instrumen dan sampel penelitian, kemudian penentuan sampel penelitian, kemudian angket instrumen penelitian, uji coba dan revisi instrumen, kemudian pelaksanaan penelitian, kemudian melakukan pretest untuk kedua kelas, yaitu kelas yang melaksanakan pembelajaran pada kelas kontrol dengan talking stick dengan kegiatan membaca kritis, dan kelas yang tidak menggunakan kelas eksperimen yang menggunakan kegiatan membaca kritis. Kemudian setelah dilakukan penelitian tersebut, dilakukan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan talking stick dengan kegiatan berpikir kritis membaca kritis tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan post test untuk kedua kelas. Setelah dilakukannya post test, lalu diambil data pre-test dan post testnya, kemudian penyaringan data pendukung respon guru IPA dan keterlaksanaannya, kemudian pengolahan data dan pembahasan serta respon calon guru IPA dan serta keterlaksanaannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan dari penelitian tersebut. Selanjutnya untuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama tes kemampuan berpikir kritis siswanya, yaitu dengan menggunakan pre-test dan post-test. Kemudian hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa tersebut, sampai di mana kemampuan berpikir kritis siswa tersebut di dalam kelas. Kemudian untuk teknis analisis data pada penelitian ini yang itu menggunakan statistika inferensial, di mana yang pertama yaitu uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang kedua yaitu uji beda dua rata-rata, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.